Polda Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya membuka posko pengaduan dan pelaporan korban dugaan penyimpangan seksual fetis dengan terduga pelaku GIL. Meski sudah ada 15 mahasiswa yang mengadu ke layanan Help Center Kampus UNER, belum ada satupun yang melapor sebagai korban ke kepolisian. Polisi berharap terduga pelaku kooperatif karena jika dianggap mempersulit penyidikan, polisi akan menjemput paksa yang bersangkutan. Kasus dugaan perilaku seks menyimpang fetis dengan terduga berinisial GIL terus diselidiki polisi. Setelah menelusuri akun terduga pelaku di dunia maya, kini polisi mulai membuka posko pengaduan dan pelaporan di sentra pelayanan kepolisian terpadu Mapolda Jawa Timur. Sejauh ini baru 15 orang yang telah mengadu ke layanan Help Center Kampus UNER. Namun terkait pelaporan, pihak Polda Jatim mengaku belum ada satupun korban yang melapor ke polisi. Padahal Kabid Humas Polda Jatim menyatakan pelaporan ini penting untuk memudahkan penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita mungkin lebih cenderung kepada proses pengumpulan keterangan ya, karena ini proses penyelidikan. Sedangkan pemanggilan juga belum kita panggil kepada saksi, tetapi kita masih proses bagaimana bersinergi dengan pihak PTN untuk memberikan kesaksiannya dari para mahasiswa yang tadi ada di posko pengaduan itu. Polisi juga berharap terduga pelaku segera memberi keterangan untuk menjernihkan kasus yang telah menghebohkan ini. Jika dianggap mempersulit penyelidikan, maka polisi akan bertindak tegas menjemput paksa terduga pelaku. Sementara itu, pihak UNER telah menjatuhkan sanksi berupa skorsing sementara kepada mahasiswa berinisial GIL yang diduga melakukan fetish jarik berkedok riset. Sanksi bersifat sementara karena masih dilakukan pengumpulan bukti lebih lanjut. Sejauh ini pihak kampus belum berhasil menghubungi terduga pelaku yang tercatat sebagai mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Budaya. Otomatis kita ngambil tindakan tegas, misalnya kalau dikontak nggak bisa, kemudian hilang ya pastilah kita punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi, tapi pikiran sementara memang semacam skorsing sampai diketemukan verifikasi terhadap anaknya untuk diverifikasi. Dugaan fetis sendiri harus bisa dibuktikan dengan pemeriksaan psikiatri. Apakah benar pelaku mengidap kelainan seksual atau hanya perbuatan iseng yang berlebihan? Fetis merupakan kelainan seksual pada seseorang yang menyukai atau memakai benda-benda untuk merangsang hasrat seksual. Fetis dapat timbul karena gangguan organik, syaraf, atau pengaruh lingkungan. Namun jika tidak sampai mengganggu orang lain, maka bukan tergolong tindakan kriminal. Kalau pemeriksaan psikiatri ya secara menyeluruh ya, baik itu dilihat dari kacamata fisik atau biologiknya, dari psikologisnya, juga dari sosial budaya spiritualnya, latar belakangnya bagaimana dan tujuannya untuk apa. Jadi saya kira kita harus melihat dulu motif ya. Seperti diketahui, kasus dugaan fetis ini terungkap setelah akun @m_fikris mencuitkan utas di media sosial Twitter berjudul Fetis Kain Jarik. Dalam utas tersebut, pelaku yang dituduh predator ini beraksi dengan modus meminta bantuan untuk penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Namun netizen justru menduga alasan tersebut hanya dipakai terduga pelaku untuk mencari kepuasan seksual. Tim Liputan.